Kembali di Breaking News pemirsa dan masih bersama kami Kabar Eskrim tahun 2008-2009 Bapak Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat pagi Bapak, masih bersama saya? Selamat pagi Mbak Alista. Baik, Pak Ito, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa untuk pengaruhnya sidang banding Ferdy Sambo pada kasus perkara yang menimpa Ferdy Sambo adalah status hukumnya sebagai tersangka. Kalau misalkan beliau masih menjadi anggota Polri, nantinya akan didampingi oleh tim Polri. Tapi kalau misalkan sudah beralih menjadi sipil, maka didampingi oleh tim kuasa hukum. Yang menjadi pertanyaan, kalau misalkan hasilnya ini diterima, dan Anda juga sempat menyampaikan Kapolri ini bisa menganulir atau meninjau kembali paling lama 3 tahun. Nah, yang saya ingin pertanyakan adalah untuk peninjauannya selama 3 tahun ini maksimal. Nantinya apa yang akan ditinjau ulang dari kasus ini? Soalnya kan masyarakat sudah mengetahui bahwa Ferdy Sambo adalah otak dari pembunuhan Brigadir Yosua. Ya, yang pertama Mbak ya, kalau saya kira semua masyarakat sudah tahu komitmen Bapak Kapolri ya. Beliau itu sampai membuka penyidikan ini secara transparan, objektif, dan akuntabel. Ini terbukti dengan sekian banyak, hampir 100 orang yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Ini adalah komitmen yang tentunya harus kita apresiasi ya. Dan juga Pak Kapolri tentunya juga sudah beberapa kali menyampaikan bahwa institusi Polri tidak akan dikorbankan hanya untuk melindungi seseorang anggotanya yang bersalah. Tentunya ini beliau, saya sangat yakin komitmennya, dan sudah dibuktikan dengan kasusnya AKBP Brotoseno ya, di mana beliau sampai mengeluarkan perpol baru ya. Kemudian setelah perpol keluar, beberapa bulan kemudian beliau memutuskan supaya mem-PTDH AKBP Brotoseno. Tentunya ini pun juga akan bisa menjadi satu referensi untuk Pak Irjen Ferdy Sambo ya, karena bagaimanapun juga tentunya beliau juga akan mengikuti terus ya bagaimana keinginan masyarakat dan bagaimana proses yang sedang berlangsung yang menyita sedemikian besar daripada perhatian masyarakat, termasuk pimpinan negara ya, Bapak Presiden, Bapak Menko Polhukam sebagai Ketua Kompolnas. Ini tentunya pertanggungjawab yang cukup berat ya, kalau sampai ada keputusan yang dianggap tidak sesuai, tidak memenuhi rasa keadilan. Saya kira kita juga tentunya apresiasi juga, perlu juga menghormati daripada pelanggar ya, dalam ini Irjen Ferdy Sambo yang sudah memberikan pengabdiannya ke Polri, tapi tentunya kesalahan yang dibuat ini memang sudah sangat berat, sehingga mau tidak mau tentunya keputusan harus diputuskan secara adil dan memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun korbannya. Saya kira demikian Pak. Pak, itu dari memori banding yang diajukan Ferdy Sambo ini kan bersifat kolektif kolegial, bisa diterima, bisa ditolak, dan dari kesalahan-kesalahannya ini dipantau juga prestasi dan masa dinasnya. Seberapa besar peluang untuk melihat prestasi dan masa dinas Ferdy Sambo agar dari anggota ataupun sidang banding ini menerima ajuan ataupun banding dari Pak Ferdy Sambo? Silakan Pak Ito. Ya, menurut penilaian saya dan pengalaman saya ya, Mbak Alista, saya kira mungkin cukup berat ya, karena kalau sudah dikaitkan dengan masalahnya, dikaitkan yang pertama yang bersangkutan adalah sebagai mastermind-nya ya, pelaku utama. Ya. Dan yang bersangkutan menyebabkan sekian banyak anggota terbawa dalam kasus yang direkayasa. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan telah membohongi Pak pimpinan Polri ya, tidak menceritakan. Ini kan sangat prinsip, karena seorang perwira tinggi dengan jabatan yang sedemikian tinggi itu ya mungkin tidak patut kalau sampai harus berbohong kepada pimpinannya. Yang keempat adalah pasal sangkaan terhadap perbuatan pidananya ini cukup berat ya, dan tentunya ini pun juga akan dipantau oleh dari pihak korban ya, karena korbannya kan sampai saat ini menuntut untuk mendapatkan perlakuan yang seadil-adilnya. Dan karena apa? Kalau memang kasus ini memang terbukti, maka otomatis dari pihak korban harus dipulihkan nama baiknya, karena ini kan yang dikaitkan ada dengan kasus yang mungkin mencoreng nama baik keluarga korbannya. Saya kira pertimbangan-pertimbangan ini akan menjadi pertimbangan pula daripada Komisi Kode Etik ya. Tadi sampaikan kolegial kan 5 orang ya Mbak Alista. Dan nanti di sana antara
secara seluruhnya itu menyatakan menerima ya atau menolak ya, atau ada yang dengan sifatnya 2-3 ya, 2-3. Tapi menurut penilaian saya atau menurut penilaian saya kira cukup berat untuk bisa menerima banding tersebut ya Mbak ya. Baik, berarti kalau misalkan secara garis besar menurut pemandangan dari Pak Ito ini justru akan ditolak, kurang lebih seperti itu ya Pak Ito ya? Iya, kira-kira demikian Mbak ya. Baik, Pak Ito, ini masalahnya adalah masyarakat bisa dikatakan khawatir dengan status ataupun jabatan Ferdy Sambo yang cukup tinggi. Ini otomatis sudah membentuk, bisa dikatakan pendukung dari Ferdy Sambo di institusinya, di institusi Polri. Masyarakat khawatir akan ada upaya menolong Ferdy Sambo untuk tetap menjadi anggota Polri. Menurut Anda tanggapan seperti itu bagaimana Pak? Tadi sudah saya sampaikan Pak ya, bahwa institusi Polri tidak mungkin dikorbankan hanya untuk melindungi seseorang yang nyata-nyata bersalah. Yang kedua, Polri ini adalah lembaga profesional yang profesinya tentu menjadi diamati atau harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kan tadi disampaikan bahwa Kapolri itu sudah komitmen untuk membuka kasus, mengungkap kasus ini secara transparan, objektif, dan akuntabel. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini semua mata melihat. Saat ini saya kira seluruh Indonesia menunggu keputusan hasil banding yang tidak seperti biasanya ya, tidak lazim. Saya kira saya sangat yakin bahwa Pak Kapolri termasuk seluruh jajaran pimpinan Polri tidak akan mungkin mengorbankan institusi hanya untuk melindungi seseorang yang sudah dinyatakan bersalah, dan meskipun orang itu adalah orang dekat kita dan pernah berjasa untuk Polri ya. Saya kira demikian Mbak. Baik, lantas Pak Ito, ini tadi juga sudah disampaikan bahwa sosok Ferdy Sambo juga menjerat beberapa anak buahnya untuk secara tidak langsung maupun langsung melakukan obstruction of justice. Lantas mereka juga akan mengajukan memori banding serupa dengan Ferdy Sambo. Menurut Anda memori banding yang nantinya diajukan oleh anak buahnya Ferdy Sambo itu lebih cenderung akan diterima atau ditolak? Nah, kita kan melihat kesalahannya ya Mbak ya, karena kan ada 3 klaster ya. Yang pertama adalah mereka yang ikut di dalam peristiwa tersebut saat peristiwa terjadi, jadi tahu betul apa yang terjadi. Yang kedua adalah mereka yang membuat rekayasa kasus itu ya, tapi tahu sebetulnya itu terjadi. Yang ketiga adalah mereka yang tidak tahu ya bahwa kasus itu adalah sebetulnya kasus rekayasa. Tapi karena memang harus melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya, maka dia melakukan, tapi kan dia terkena, sehingga biasanya di sana dikatakan karena ketidakhati-hatiannya. Contohnya ada sudah beberapa yang hanya dikenakan demosi ya, penundaan pangkat, pendidikan, atau ditempatkan tempat yang khusus, atau mungkin kalau yang paling sedang itu bisa di PDH ya, atau di pemerintahan dengan hormat, dengan tetap memiliki hak sebagai anggota Purnawirawan Polri, dan hak-hak dari negara juga masih bisa diterima. Tapi kalau sudah PTDH itu kan kalau kasarnya disebut dipecat. Nah, ini kan dari 97 orang ini masing-masing ada perannya masing-masing, dan tentunya kita juga harus mempertimbangkan bagaimana kelanjutan daripada karir yang bersangkutan, kemudian juga keluarga, nama baik keluarganya ya, istri, anak-anaknya ya. Tentunya kita juga akan melihat seberapa jauh keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus ini. Jadi memori banding ini tentunya nanti akan menjadi dipertimbangkan, karena apa, mereka adalah bukan pelaku utama ya, kecuali pelaku utama yang ada yaitu 5 orang ya, yang ada di TKP, yaitu sudah pasti yang cukup berat lah kalau untuk diterima memori bandingnya ya, yang ada di dalam TKP bersama-sama dengan FS itu. Saya kira itu Mbak Arista. Oke, baik Pak Ito, untuk sidang banding hari ini sudah digelar. Kalau misalkan tadi menurut Anda paling lama 2 hari. Nah, untuk mekanisme penyampaian diterima ataupun ditolaknya memori banding kepada terduga pelanggar ini seperti apa Pak Ito? Ya, nanti akan diumumkan ya Mbak ya. Seperti peristiwa AKBP Brotoseno kan kemudian diumumkan hanya beberapa hari ya. Jadi nanti sidang tersebut setelah selesai dilaporkan kepada Bapak Kapolri.
Kemudian Pak Kapolri tentunya akan memberikan perintah supaya itu segera disampaikan kepada umum ya. Meskipun kan sebetulnya kalau lazimnya sidang kode etik ini adalah tidak dibuka untuk umum. Tapi kan ini komitmen Pak Kapolri adalah untuk kasus ini adalah akan disampaikan kepada masyarakat umum agar tidak menjadi kekhawatiran tadi ya. Seolah-olah kita akan menyembunyikan atau Polri akan menutup-nutupi. Saya jamin tidak akan lah, karena Pak Kapolri beliau sudah sangat komitmen dan juga tentunya harus diikuti oleh bawahannya. Ya, saya kira Polri ini adalah lembaga profesional yang tidak mungkin akan mengorbankan institusi untuk melindungi seseorang yang jelas melakukan kesalahan. Baik, berarti hasil sidang dari memori banding Ferdy Sambo beberapa hari akan disampaikan langsung setelah hasilnya sudah diputuskan. Terima kasih banyak Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Kabareskrim tahun 2009-2011 sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Salam sehat Pak. Pemirsa, keterangan sejumlah tersangka pembunuhan Brigadir Yosua mulai berbalik arah. Tidak mencurigai adanya kekerasan seksual pada Putri Chandrawati. Namun Komnas HAM dan Komnas Perempuan tetap meminta tim Sus Polri mengusut dugaan kekerasan seksual di Magelang. Keterangan salah satu tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Bribka Riki Rizal, mulai berputar arah. Mantan ajudan Ferdy Sambo ini mengaku tidak mencurigai adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua terhadap Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Menurut Bribka Riki, saat di Magelang ia hanya melihat Kuat Ma'ruf sempat menghardik Brigadir Joshua dan melarang Joshua naik ke lantai 2. Kemudian Brigadir Joshua berbicara empat mata bersama Putri di kamar secara tertutup. Namun tak ada pengakuan mengenai pelecehan atau kekerasan seksual. Ya misalnya cerita apa ya, cerita di Magelang, kejadian apa yang Magelang yang dia ketahui. Nah, dia kalau dipertanyakan masalah pelecehan, dia tidak melihat dan tidak mengetahui, tidak ada orang yang menyampaikan. Baik oleh Kuat, khususnya Joshua mau naik melihat ibu, sementara ibu dalam kondisi menangis di atas menurut Susi, dan si Joshua ditegur, kenapa kok turun naik? Terus menghindar. Jadi kan menimbulkan kecurigaan. Oleh apa pertengkaran apa antara Joshua dengan ibu, atau dibalik itu kita nggak tahu. Sebelumnya, Barada Eliezer sudah resmi menjadi justice kolaborator dan mengaku memberikan keterangan jujur untuk membantu polisi mengungkap kasus ini. Namun hingga kini Komnas HAM dan Komnas Perempuan masih meyakini adanya dugaan kekerasan seksual yang menimpa Putri Chandrawati. Hal ini berdasarkan keterangan Putri, sejumlah saksi dan psikolog. Komnas HAM dan Komnas Perempuan meminta tim Sus Polri mengusut dugaan kekerasan seksual yang disebut-sebut menjadi motif pembunuhan Brigadir Joshua. Sementara itu, sejak pertengahan Agustus lalu, tim Sus Polri menekankan tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua. Polisi menghentikan pengusutan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan Putri Chandrawati. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung membuka opsi gabungan berkas perkara obstruction of justice dalam proses penyidikan pembunuhan mantan ajudan Ferdy Sambo. 43 jaksa penuntut umum disiapkan untuk menangani kasus merintangi proses penyidikan tersebut. Tim khusus Polri telah mengembalikan berkas perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua dengan tersangka Ferdy Sambo CS ke Jaksa Agung Pundak Pidana Umum Kejaksaan Agung. Kelima berkas perkara tersebut adalah Ferdy Sambo, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Selain berkas perkara pembunuhan Brigadir Joshua, Kejaksaan Agung juga telah menerima berkas perkara 7 tersangka obstruction of justice dalam proses penyidikan pembunuhan ajudan Ferdy Sambo. Kejaksaan Agung sendiri membuka opsi penggabungan 2 berkas yang menyeret Ferdy Sambo menjadi 1 surat dakwaan yang dinilai akan memudahkan berkas perkara masuk ke proses pengadilan. Yang kita terima berkasnya sudah split sync. Ya. 338, 340 jadi 1 berkas perkara, obstruction of justice 1 perkara. Ya kan? Nanti
untuk penggabungan perkara sebagaimana pasal 141 KUHP itu adalah domain daripada penuntut umum. Ya, Mbak ya? Jadi domain dari penuntut umum itu masih dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung menambahkan, meski dua perkara yang menyeret Ferdi Sambo merupakan satu rangkaian peristiwa, namun keputusan untuk menggabungkan surat dakwaan menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. Diketahui, Kejaksaan Agung telah menyiapkan 30 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang menyeret Ferdi Sambo. Sementara 43 jaksa penuntut umum juga disiapkan untuk menangani kasus obstruction of justice atau merintangi proses penyidikan kasus pembunuhan itu. Tim iNews melaporkan. Anggota Komisi Kejaksaan Ibnu Mazja membahas rencana Kejagung yang menggabungkan berkas pembunuhan dengan berkas obstruction of justice, dan berikut cuplikannya. Gabungan berkas ini bagaimana Komisi Kejaksaan melihatnya? Ya, terkait dengan penggabungan beberapa perkara yang memang sedianya akan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung sebagai penuntut umum ya dalam perkara ini, itu memang sesuatu yang bukan sesuatu yang abnormal ya, tetapi normal-normal saja, dan itu masih dalam sesuai dengan permasalahan, sesuai dengan ketentuan yuridis yang ada. Memang di dalam ketentuan buku pertama KUHP ada mengatur masalah perbarengan tindak pidana atau penggabungan beberapa tindak pidana, di mana dalam kasus terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Ferdi Sambo CS ini ada beberapa rangkaian tindak pidana yang terjadi itu dalam satu rangkaian ya. Nah, itu sendiri diatur di dalam pasal 64 sampai dengan 67 KUHP. Baik, Jadi, Pak Ibnu, sebenarnya apa sih efek dari penggabungan berkas ini? Apakah benar bisa mengaburkan kemudian pasal 340 yang dijeratkan pada Ferdi Sambo? Saya rasa tidak tidak sampai sejauh itulah mengenai adanya dugaan kesana, karena ini memang ketentuan yang diatur oleh undang-undang, dalam hal ini adalah KUHP. Ini memang masih dalam batasan yuridis, dan itu adalah sesuatu yang normal ya, dimana dalam pasal 64 hingga 67 itu ada diatur memang ketentuan tentang perbarengan tindak pidana, baik tindak pidana itu berdiri sendiri ataupun juga tindak pidana yang memang kejahatan itu merupakan kejahatan berlanjut. Jadi ini hanya menyangkut masalah teknis judisial aja. Oke, Pak Ibnu, kemudian bagaimana Komisi Kejaksaan memastikan bahwa penggabungan berkas ini tetap akan dikerjakan secara maksimal oleh para jaksa yang tadi sudah disiapkan menangani masalah ini? Yang terpenting bagi kami adalah pada saat ini penanganan perkara yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, pihak Kejaksaan Agung memberikan kesempatan, memberikan peluang seluas-luasnya, memberikan kebebasan dan kemerdekaan pihak penuntut umum untuk menentukan langkah-langkah secara yuridis, secara sesuai dengan ketentuan prosedur undang-undang yang berlaku. Jadi, adapun penanganan yang berkaitan dengan teknis ini harus benar-benar dilakukan secara koordinasi itu harus dilakukan secara biarkan saja penuntut umum, sementara pihak pimpinan ini mengawasi dari atas. Pemirsa, usai jeda breaking news masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.